Guys, jadi di konten kali ini aku pengen berbagi tentang cara buka bisnis jasa editing tanpa harus personal branding. Ini bener-bener kayak based on my experience ya guys, jadi bener-bener kayak pengalaman aku sendiri, aku pribadi tanpa personal branding, tanpa bangun akun IG bisnis terlebih dahulu, dan aku bisa ngehasilin pertama aku dari bisnis jasa editing. Nah, buat kamu yang punya kemampuan di bidang jasa editing dan pengen buka jasanya, pengen buka bisnis jasanya, bisa langsung tonton video aku di video kali ini. So, sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut. Hanya gimana? Caranya adalah yang pertama, kamu bisa mulai buka toko jasa editing di e-commerce, baik itu di Tokopedia ataupun di Shopee. Karena aku ngelakuin itu, ya. Aku ngelakuin itu. Jadi tanpa membuat akun bisnisnya terlebih dahulu, tanpa membuat personal branding terlebih dahulu di Instagram atau di TikTok, aku udah mulai langsung dari membuka toko di e-commerce yaitu Shopee. Untuk rencana kedepannya kita bakalan buka di Tokopedia, tapi saat ini kita masih bergerak di Shopee aja ya guys ya. Cara bukanya gimana kak? Nah, untuk cara buka akun seller Shopee-nya mungkin di next konten aku bakalan bagiin cara bikin akun seller Shopee ya. Nah, tapi di video kali ini aku akan rinciin gimana buat kamu yang mau lebih fokus, kayak gimana tahapan-tahapannya. Pertama, kamu buka dulu akun seller Shopee ya. Yang kedua, nih ya, aku tunjukin ini akun aku ya, tren. Kalian bisa lihat ini toko aku. Jadi udah ada 61 penjualan dari video panjang, dan ini video pendek juga aku adain. Dan kalau kalian mau nyontek boleh banget ya, boleh banget ya guys ya. Nah, kemudian setelah buka akun seller Shopee, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kalian harus buat banner produk. Jadi banner produk ini adalah kayak gini, kayak punyaku. Jadi kalian tuh jual apa aja, menu produk kalian tuh apa aja, video panjang, video pendek, atau mungkin video kalian mau bikin menu, misalnya video dokumentasi wisuda, atau video dokumentasi ulang tahun beda harga, atau misalnya edit video tugas kelas itu beda harga. Jadi terserah kalian ya guys ya, kalian mau bikin menu apa aja di toko kalian, terserah. Jadi langkah pertama tadi bikin akunnya, yang kedua bikin banner produknya ya. Tentuin dulu nih kalian mau produknya apa aja, jasa editing video kalian tuh mau apa aja gitu ya. Nah, setelah kalian bikin banner produknya, kalian upload ke Shopee, tambahkan produk ya. Kalian bisa langsung tambahkan produk, nanti ya udah tambahkan produk ini bakalan aku jelasin di tutorial buka akun seller Shopee nanti ya. Nah, setelah kalian tambahkan produk dan udah ke-upload dan udah kalian pasang harga dan lain sebagainya, apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kalian harus rutin nge-live. Live ya guys ya, live. Aku sarankan kalian rutin nge-live. Aku dulu di awal-awal, jadi di awal aku buka akun Shopee seller, itu aku nge-live satu hari itu ada sekitar kayak 30 sampai 1 jam setiap hari. Aku usahakan selalu live. Dan yang kalian tahu di awal-awal emang gak ada penjualan, tapi uniknya kayak ada masuk satu orang nanya kayak gitu ya, kayak ada customer pertama, kak ini editing video, aku mau edit video kayak gini gitu kan. Karena di bawahnya aku juga kasih deskripsi juga kan. Nah ya udah, mereka nanya, oke, oh ternyata gagal nih mereka, yang customer pertama nggak jadi ngedit karena aku juga masih nggak tahu cara ngeladenin customer editingku kayak gimana mungkin ya. Jadi marketingku di awal juga nggak tahu. Lambat laun, nggak lebih dari sebulan, itu customer pun datang datang terus tanpa aku promosiin secara ads atau iklan Shopee. Nggak aku iklanin juga di e-commerce, aku juga nggak iklanin dimanapun, murni hanya di Shopee dan live Shopee aja. Dan itu pun live Shopee tuh kayak nggak ada yang nonton juga gitu loh, kayak live live ya udah sekedar live aja, kayak nonton cuman 1 2 2 3, itu pun cuman masuk keluar masuk gitu aja.
Nah, setelah itu ya udah customer tuh datang sendiri aja guys. Mereka kayak nulis apa namanya, kata kunci mungkin ya di pencarian Shopee jasa editing video, dan itu tuh bakalan keluar langsung. Dan semakin kalian banyak yang ngeklik, semakin teratas juga posisi kalian di beranda Shopee ketika ada yang ngeklik jasa editing itu gitu loh. Nah, kayak gitu ya guys ya. Dan buat kalian yang tanya, Kak pakai aplikasi apa selama buka jasa bisnisnya, bisnis jasa editingnya, pakai aplikasi apa? Aku cuma pakai aplikasi CapCut dan Canva. Bener-bener definisi cuman CapCut dan Canva. Karena kalian tahu ternyata setelah aku nyemplung nih di bisnis jasa editing video ini selama selama 3 bulan, ya 3 bulan hampir 4 bulan terakhir, itu tuh yang aku tahu ternyata apa yang kita tahu belum tentu diketahui orang, dan itu yang kita jual. Jadi ilmu yang udah terlanjur kita lebih dulu kita ketahui, itu yang kita jual. Jadi apa yang kita tahu, bahkan basic editing yang sekedar nyampurin foto-foto, misalnya 10 foto mau dijadiin satu video, itu tuh bisa dihargain ternyata kalau kalian buka jasa bisnisnya guys ya. Nah, itu yang mau aku kasih tahu. Jadi nggak perlu nunggu kalian bener-bener ahli harus Premiere Pro, harus After Effects, harus apa, nggak perlu. Buat kamu yang udah punya basic CapCut, Canva udah cukup cukup banget untuk buka jasa bisnis editing, atau jadi freelance editor, atau jasa editor lainnya, pokoknya tentang video. Nah, itu saran aku ya. So guys, itu tips singkat dari aku. Mungkin ada beberapa kalian yang masih ragu, Kak aku kayaknya belum berani deh, takut misal nanti kliennya minta apa namanya, minta editing videonya yang susah. Nah guys, tenang aja, ternyata selama aku ada di pengalaman aku, apa yang mereka minta mereka akan kirim referensinya, Kak bisa edit video kayak gini nggak. Dan apa yang mereka kirim, nah contoh videonya, misalnya contoh videonya kayak gini, misalnya dia kirim link, kita klik di YouTube. Nah itu udah banyak banget yang ngajarin di YouTube ya guys ya. Jadi sambil kalian buka bisnisnya, kalau misal kalian nggak bisa, sambil kalian belajar. Karena keberuntungan kita adalah kita tidak bertemu dengan klien secara langsung. Jadi kita bisa mengiyakan permintaan mereka dengan sambil belajar gitu loh. Jadi nggak usah menutup diri karena nggak bisa, aku nggak mau deh Kak soalnya takut. Nggak usah. Kalian harus tetap bisa ngambil project itu, karena semakin kalian nggak bisa dengan editing yang mereka minta dan kalian belajar, itu akan menambah portofolio kalian, dan kalian akan belajar hal baru gitu. Karena sebagai seorang editor, meskipun editornya masih pemula, butuh untuk terus belajar. Karena kalau misal oh aku bisanya ini, yaudah nggak akan berkembang, nggak akan kemana-mana juga gitu loh. Dan aku beruntung banget apa namanya, berkat buka bisnis jasa editor ini, aku udah menghasilkan jutaan dari bisnis ini gitu loh. Jadi sekarang aku udah kayak, aku tetap kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan sore ke malam aku buka bisnis jasa editing video. Jadi buat kamu semua, nggak usah ragu, karena bisa jadi apa yang kita tahu orang nggak tahu. Kalaupun mereka tahu tapi mereka nggak ada waktu yang kita sediakan ya, bisa jadi mereka juga males untuk ngeditnya, kita bantuin. Nah, thank you for watching, don't forget to subscribe, like, dan comment. Next kita bakalan bahas lagi tentang jasa bisnis bisnis jasa editor. Bye bye, assalamualaikum.